Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Bukaro PSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, hari biasa pekan kelima. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai ayat 13 dengan tema memuliakan Allah dengan hati, bukan dengan bibir. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan berkakas-berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tradisi, aturan selalu ada dalam setiap tempat dan di segala waktu. Tradisi, aturan tumbuh dan berkembang dalam komunitas dan masyarakat. Tradisi, aturan pada dasarnya baik jika memakainya dan memaknainya dengan baik, namun bisa membebani bahkan membelenggu jika salah memaknainya. Pernah suatu sekali teman saya bercerita tentang pengalamannya ketika ditugaskan ke suatu daerah tertentu. Katanya di daerah itu ada tradisi yang menurut dia sedikit unik, yaitu menghormati tamu dengan minum tuak. Untuk menghormati tamu yang baru datang, sajian utama adalah minum tuak. Tuak adalah minuman beralkohol dan tidak semua orang bisa minum minuman tersebut. Teman saya ini menolak bukan hanya karena dia tidak suka, tapi juga karena ia ada gangguan kesehatan. Ketika ia menolak meminum minuman itu, mereka marah besar, karena bagi mereka penolakan itu adalah penghinaan dan tidak menghargai. Dan akhirnya teman saya ini tidak diterima di daerah itu. Saudara-saudari, dalam bacaan hari ini diceritakan bahwa serombongan orang Farisi
dan beberapa ahli Taurat datang untuk menemui Yesus. Mereka protes karena melihat beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Bagi mereka, aturan harus dijalankan, tidak peduli apapun alasannya. Itulah sebabnya ketika para murid Yesus makan tanpa membasuh tangan, bagi orang Yahudi ini masalah serius. Dianggap serius karena melanggar adat istiadat leluhur mereka. Sikap mereka ini ditegur oleh Yesus dengan berkata, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Yesus menuduh mereka telah melanggar perintah Allah demi adat istiadat. Terlihat jelas mereka menempatkan adat istiadat di atas firman Allah, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah. Istilah membasuh yaitu membersihkan secara khusus tangan, kaki, dan wajah. Jika ditinjau dari sisi medis, sebenarnya sangat logis. Mungkin ada kuman, bakteri, atau virus yang menempel di tangan. Maka sebelum makan, perlulah mencuci tangan terlebih dahulu. Namun bila tradisi ini dikaitkan sebagai ritual menghormati Allah, tentu menjadi perkara lain yang sama sekali berbeda. Bagi Yesus, mereka hanyalah orang-orang yang memuliakan Allah dengan bibir saja, tetapi di hati jauh dari Tuhan. Saudara-saudari, Yesus menghendaki agar kita memuliakan Allah itu dengan hati, bukan hanya dengan bibir. Bila kita mengasihi Allah hanya di bibir saja, pastilah tidak mendatangkan berkat. Sebagai seorang Kristen, seorang Katolik, kita memiliki aturan untuk mengikuti ibadah atau ekaristi. Ketika kita ke gereja setiap hari Minggu, ke lingkungan pada hari tertentu, tapi hanya sebatas menjalankan aturan gereja saja, atau sebatas rutinitas tanpa merasakannya sebagai kebutuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan sesama, maka semua akan terasa sia-sia. Kita akan merasa kering, bahkan jadi kita merasa jauh dari Tuhan. Kristus meminta kita, saudara-saudari yang terkasih, agar mengasihinya melebihi apapun juga. Karena itu jangan mengasihi Allah hanya dengan tampilan luar. Kita dipanggil semua untuk berani mengutamakan Allah lebih dari segalanya. Kita harus berani melawan arus dunia yang berlawanan dengan arus kasih Allah itu. Kita tidak perlu takut melawan aturan yang menghalangi kasih kita kepada Allah dan juga sesama. Tuhan